Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja dan tetap sehat gitu ya. Jadi di video kali ini gue bakalan ngelanjutin pembahasan tentang motherboard. Nah, jadi kemarin gue udah bahas tentang pengetahuan dasar motherboard, kayak semacam ukuran, chipset, perocehan, rekomendasi, dan lain-lain gitu ya. Dan hari ini gue bakalan ngebahas tentang motherboard, tapi gue bakalan ngebahas tentang komponen apa aja yang menempel di motherboard. Dengan catatan ini adalah motherboard saat ini, jadi bukan motherboard yang lawas komponennya gitu ya. Dan seperti biasa sebelum masuk ke video pembahasan, gue harap kalian bisa subscribe channel gue bagi yang belum, dan like, komen, dan share kalau kalian suka. Dan langsung aja mari kita bahas. Oke cuy, jadi di sini gue bakalan ngebahas tentang komponen apa aja yang nempel di motherboard. Di sini gue bagi menjadi 5 bagian, bagian kiri, bagian atas, bagian kanan, bagian tengah, bagian bawah. Oke, jadi yang pertama yang bakalan gue bahas adalah komponen motherboard yang ada di bagian sebelah kiri. Nah, itu contohnya adalah I/O port, jadi adalah sekumpulan port yang dimaksudkan untuk penghubung antara komponen peripheral ke motherboard. Komponen yang kedua yang ada di sebelah kiri itu adalah Super I/O. Nah, Super I/O ini kayak semacam chip yang ditugaskan untuk menangani perangkat input atau output yang berjalan lambat. Nah, jadi intinya yang sebelah kiri itu ada dua, ada I/O panel dan juga Super I/O. Oke, itu adalah komponen motherboard yang ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita bahas komponen motherboard yang ada di bagian atas. Yang di bagian atas itu yang pertama adalah power connector. Power connector ada yang 4, ada yang 8, ada yang 12, dan lain-lain. Power connector ini bertugas untuk menyuplai daya tambahan ke CPU. Komponen yang kedua itu adalah VRM atau Voltage Regulator Module. Jadi VRM ini bertugas untuk mengubah tegangan yang asalnya 5 volt dan 12 volt menjadi tegangan yang dibutuhkan oleh CPU, VGA, RAM, dan chipset supaya lebih optimal lagi. Nah, biasanya VRM ini juga ada heatsinknya supaya nggak terlalu panas gitu ya. Karena kalau misalnya VRM-nya itu terlalu panas, jadi akan menurunkan performa dari motherboard itu sendiri. Yang ketiga adalah fan atau water pump connector. Nah, biasanya di dalam motherboard ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, dan lain-lain. Dimaksudkan atau bertugas untuk menyuplai daya ke fan atau water pump gitu ya. Oke, jadi itu adalah komponen yang ada di sebelah atas. Sekarang kita bahas komponen yang ada di sebelah tengah. Nah, yang pertama itu adalah soket CPU, itu adalah tempat untuk menyimpan otak atau CPU itu sendiri. Nah, biasanya soket CPU ini sensitif gitu ya. Kalau misalnya ada pin dan itu kesenggol atau bengkok ya bakalan nggak kepake motherboardnya ya, atau harus diservis. Yang kedua itu adalah slot RAM. Untuk slot RAM ini ada yang single channel, dual channel, triple channel, ada yang quad channel, ya macam-macam gitu ya. Nah, slot channel ini bertugas untuk menyimpan atau tempat dari RAM ya. Nah, komponen yang ketiga yang ada di motherboard itu adalah M.2 slot gitu ya. M.2 slot itu ada dua. Yang pertama ada M.2 SATA, itu biasanya Gen 3x2. Yang kedua ada M.2 NVMe dengan Gen 3x4 gitu ya. Jadi semakin tinggi generasi M.2-nya, maka semakin cepat pula pengiriman atau pentransferan datanya. Nah, setelah M.2 juga ada heatsinknya atau pendinginnya gitu ya, semacam M.2 shield atau armornya gitu ya. Jadi supaya M.2-nya ini tidak cepat panas. Nah, komponen yang keempat yang ada di bagian tengah adalah PCIe atau PCI Express gitu ya. Untuk PCIe yang gue tahu ada dua, PCIe 16 biasanya itu untuk slot VGA, dan PCIe 1 itu untuk peripheral tambahan gitu ya. Nah, komponen yang kelima yang ada di bagian tengah adalah CMOS atau baterai CMOS gitu ya. Jadi baterai ini selalu aktif dan biasanya untuk menjalankan fungsi jam ataupun tanggal gitu.
Nah, komponen yang keenam yang ada di bagian tengah adalah chipset. Nah, chipset ini biasanya ada heatsinknya gitu ya. Contohnya yang kayak gini. Nah, itu adalah komponen-komponen motherboard yang ada di bagian tengah. Sekarang kita bahas komponen motherboard yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada yang pertama 24 pin ATX, itu adalah penyuplai utama dari PSU ke motherboard. Yang kedua adalah USB 3 header, biasanya tempat untuk konektor USB 3 dari front panel. Nah, yang ketiga itu adalah konektor SATA. Nah, untuk motherboard biasanya berbeda-beda, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6 dan macam-macam gitu ya. Bertugas untuk sebagai tempat konektor SATA gitu ya. Nah, itu adalah komponen motherboard yang ada di bagian kanan. Sekarang kita bahas komponen motherboard yang ada di bagian bawah. Yang pertama adalah front panel HDD audio. Itu adalah tempat dari konektor audio front panel gitu. Yang kedua itu adalah RGB header atau port untuk mengatur RGB-nya gitu ya. Yang ketiga adalah ARGB header gitu ya. Itu juga untuk mengatur ARGB header. Lalu apa bedanya RGB dan juga ARGB? Dan ini adalah contohnya. Jadi RGB itu adalah satu warna yang bisa diganti-ganti gitu. Contohnya merah jadi biru, jadi putih, jadi oranye, jadi kuning, jadi hijau, itu adalah RGB. Sedangkan ARGB itu biasanya ada spektrumnya gitu ya. Jadi warnanya nggak cuma satu gitu. Yang keempat adalah front panel USB 2 header. Itu adalah tempat konektor USB 2 dari front panel gitu. Nah, komponen yang kelima yang ada di bagian bawah motherboard adalah clear CMOS atau jumper CMOS, atau juga untuk melakukan reset BIOS ke pengaturan awal gitu ya. Contohnya setelah overclock terus gagal, ya harus di clear CMOS atau ke reset ke pengaturan awal gitu. Komponen yang keenam yang ada di bagian bawah motherboard adalah front panel header atau tempat konektor dari power dan juga restart yang ada di front panel gitu ya. Oke, jadi itu adalah komponen-komponen yang nempel atau yang ada di bagian motherboard gitu ya. Dan ada juga bagian yang gua nggak ngerti atau gua nggak tahu. Contohnya COM header itu untuk apa gitu ya. TPM header itu untuk apa? Karena gua nggak pernah make kedua header ini gitu ya. Buat kalian yang tahu jawabannya atau fungsinya dari COM dan juga TPM header, kalian juga boleh tulis pendapat kalian di kolom deskripsi. Dan juga mungkin hanya itu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.